Jangan terburu-buru datang ke hadirat Allah, tetapi siapkan hatimu, yaitu dengan ketenangan hati, sebelum engkau datang ke hadiratnya. Dan biarlah keheningan membersihkan pikiranmu dari pikiran-pikiran dunia, dan biarlah pikiranmu hanya berfokus kepada Allah dan perkara-perkara sorga. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan, melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari, dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 1, dengan perikop silsilah Yesus Kristus dan kelahiran Yesus Kristus. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang silsilah Yesus Kristus dan kelahirannya dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Matius 1 ayat 1 dengan bunyi nas. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, 17 ayat pertama dari Injil Matius pasal 1 ini biasanya akan dibaca dengan tergesa-gesa, bahkan mungkin dilewati karena hanya berisikan daftar nama-nama saja. Tetapi seorang pembaharu terkenal bernama Ulrich Zwingli berkata, silsilah Yesus jika dipahami dengan benar mengandung arti teologi esensial atau pesan utama reformasi. Untuk itulah khotbah pertama Zwingli di bulan Januari tahun 1519 di Katedral Zurich adalah tentang silsilah Yesus. Bahkan sampai hari ini, pintu utama katedral itu berisikan ukiran gambar 4 wanita yang disebutkan dalam silsilah Yesus, yaitu Rahab, Ruth, Betsheba, dan Maria. Silsilah Yesus yang terukir di Katedral Zurich ini sama menakjubkannya dengan reformasi Protestan. Walaupun ada yang tidak diikut sertakan dalam gambar di katedral itu yaitu Tamar, namun pada ayat yang ketiga Injil Matius pasal 1, kita dapat menemukan Tamar di sana, yang memperanakan Peres dan Sera bagi Yehuda, yang pada Kejadian 38 diceritakan bahwa Tamar memperdayai Yehuda ayah mertuanya sendiri. Dan dari hubungan itulah lahirlah Peres dan Sera. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, mengapa Matius dengan sengaja menyebutkan wanita-wanita ini dalam silsilah Yesus? Bertolak dari 2 karakteristik utama yang dimiliki oleh para wanita ini, yaitu yang pertama Rahab dan Ruth. Keduanya adalah perempuan kafir yang menikah dengan pria-pria Ibrani. Rahab diperistri oleh Salmon, yang kemudian memperanakan Boaz. Kita tentu tahu kalau Rahab adalah seorang pelacur bukan? Tetapi oleh karena ia telah menjadi wanita yang percaya kepada Allah dan peranannya yang besar dalam kemenangan umat Tuhan dalam merebut Yeriko, maka Rahab terpilih. Kemudian ada Ruth yang diperistri oleh Boaz. Mereka memperanakan Obed. Siapakah Ruth? Kita tahu bahwa Ruth adalah seorang Moab, bangsa terkutuk yang lahir dari perkawinan sedara. Seluruh bangsa Moab terkutuk kecuali Ruth. Itu semua karena Ruth telah meninggalkan berhalanya dan pergi menyembah kepada Allah yang benar. Dan Allah akhirnya mempunyai rencana yang hebat bagi dia, dan Ruth pun terpilih juga. Kemudian yang ketiga Betsheba, istri Uria, yang diambil oleh Daud dengan cara yang tidak terpuji. Semua kita sudah mengetahui bukan akan skandal yang memalukan itu yang tercatat dalam perjanjian lama. Dari Betsheba, Daud memperanakan Salomo. Mereka-mereka ini sebelumnya memiliki reputasi yang tercela, sehingga kalau ditanya mungkin akan banyak menuai jawaban kurang setuju jika mereka dijadikan nenek moyang Yesus Kristus. Tetapi Allah telah memilih mereka oleh karena pertobatan mereka yang sungguh-sungguh, dan Allah telah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Kemudian
ditutup dengan seorang perawan murni, wanita terhormat yang belum tersentuh oleh laki-laki. Dari bekas orang cemar sampai seorang anak dara, mereka-mereka ini akhirnya terdaftar dalam silsilah kerajaan raja segala raja. Dan akhirnya, Matius mengakhiri silsilah Yesus Kristus ini dengan memberitahukan kepada kita siapakah anak dara yang terpilih itu. Anak dara yang terpilih itu seorang perawan yang masih murni, yakni Maria. Dialah yang terpilih untuk melahirkan juru selamat Raja Sorga, Immanuel, yang begitu pemaaf lagi maha pengampun, sehingga orang-orang kafir dan orang-orang dengan reputasi memalukan boleh terdaftar sebagai leluhurnya. Selain itu, ini juga mengartikan bahwa Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan orang-orang dari tingkat sosial yang paling tinggi, yaitu keturunan raja-raja dan para bangsawan saja, tetapi Yesus Kristus juga datang untuk orang-orang yang berasal dari kelas paling bawah, bahkan orang-orang dengan reputasi buruk atau mereka-mereka yang moralnya bercacat celah dosa. Berbicara tentang Immanuel, pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman, jilid 1 halaman 13 alinea pertama dan kedua, 17 alinea pertama, 18 alinea kedua, 34 alinea kedua, dan 28 alinea pertama dan kedua menjelaskan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita, berdasarkan terang besar Alkitab Matius 1 ayat 23. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa. Dialah gambar Allah, peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya. Dan untuk menyatakan kemuliaan inilah, Kristus datang ke dunia ini, ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa. Ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini, Kristus datang untuk menyatakan terang kasih Allah, menjadi Allah menyertai kita. Karena itulah maka telah dinubuatkan tentang Dia, mereka akan menamakan Dia Immanuel. Dan oleh datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, Yesus hendak menyatakan Allah itu baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Inilah suatu pengorbanan sukarela. Yesus sebenarnya boleh saja tetap tinggal di sisi Bapanya. Ia sebenarnya boleh tetap memilih kemuliaan sorga dan mendapat penghormatan dari segala malaikat. Tetapi Tuhan Yesus lebih memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapanya dan turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang ada di dalam kegelapan serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Karena Yesus datang untuk tinggal dengan kita di dunia ini, kita harus tahu bahwa Tuhan telah maklum akan segala kesukaran kita dan turut merasakan segenap kesusahan kita. Setiap anak Adam, baik pria maupun wanita, dapat mengerti bahwa halik kita itu adalah sahabat orang-orang berdosa. Karena dalam setiap doktrin anugerah, setiap janji sukacita, setiap perbuatan kasih, setiap penarikan ilahi yang ditunjukkan dalam hidup juru selamat tatkala di bumi ini, kita melihat Allah menyertai kita atau Immanuel. Walaupun kala manusia berdosa, setan bergembira karena ia telah berhasil merendahkan peta Allah dalam manusia itu. Tetapi kemudian Yesus datang untuk memulihkan dalam manusia peta penciptanya. Tiada seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali tabiat yang sudah dibinasakan oleh dosa itu. Dan ia datang untuk menghalau roh-roh jahat yang selama ini telah menguasai kemauan hati. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu dan untuk membentuk kembali tabiat yang telah bernoda itu sesuai dengan contoh tabiatnya yang ilahi, serta untuk menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. Dan seperti kata firman Tuhan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak, berdasarkan Galatia 4 ayat 4.
Oh, kedatangan juru selamat yang telah dinubuatkan di Eden. Jadi sahabat-sahabat firman, kita yang tadinya adalah manusia bejat, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan sekarang kita telah menjadi anak-anaknya. Jadi ingat, jangan pernah kembali kepada kehidupan lama kita, tetapi tetaplah tinggal di dalam Yesus Juru Selamatmu. Sebab oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, maka kekuatan dosa dibuat tidak berdaya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Yang ku sembah dan Kau yang ku muliakan. Dengan laguku, dengan syairku, nada-nada kidung indah bagimu Tuhan. Kau dari surga datang dan lahir di dunia. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan Kau juru selamatku. Immanuel, Tuhan Yesus penebus dosaku. Immanuel, Tuhan Maha Pengasih.